Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozza Fitri dengan NIM 250002279. Pada hari ini, saya akan membuat penugasan video tentang komunikasi eksternal. Nah, kita bahas tentang komunikasi eksternal. Dan apa itu komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal atau external communication adalah proses penyampaian atau pertukaran pesan yang dimanfaatkan sebagai strategi oleh organisasi untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan baik dengan pihak-pihak di luar organisasi yang disebut sebagai khalayak. Itu termasuk klien, investor, konsumen, relasi, dan masyarakat umum. Nah, apa aja tujuan utama dari komunikasi eksternal itu? Yang pertama, itu membangun citra atau brand image. Komunikasi eksternal berfungsi membangun citra yang baik agar menarik perhatian pelanggan dan masyarakat umum. Nah, semisalnya itu dalam organisasi, baik itu misalnya pegawai ataupun atasan gitu, pegawai biasa atau atasan atau misalnya di rootnya gitu, memiliki komunikasi yang baik. Nah, di sana pasti para investor atau misalnya klien-klien akan memandang baik gitu terhadap organisasi tersebut karena memiliki komunikasi yang hebat, komunikasi yang baik gitu. Yang kedua yaitu meraih keuntungan, mencapai keuntungan seluas-luasnya yang diperoleh ketika relasi atau hubungan baik sudah terjalin. Nah, di sini dikatakan meraih keuntungan. Nah, kalau misalnya tadi kita punya komunikasi yang baik, tuh citra kita juga oke gitu, pasti investor itu setelah mempercayai kita gitu. Jadi akhirnya kita bisa terus bekerja sama dengan para investor tersebut gitu. Lalu yang ketiga itu memperoleh balikan atau feedback, mendapatkan masukan dari khalayak, klien, pelanggan, atau investor yang akan membantu organisasi berkembang ke depan. Nah, kita kan udah belajar tentang komunikasi dua arah gitu. Ada komunikasi dua arah itu dimaksudkan kayak antara kita dengan orang lain, terus ada feedbacknya. Nah, kalau misalnya komunikasi kita baik gitu, kita menyampaikan segala macamnya dengan oke, lalu nantinya pasti akan diterima juga oleh sang investor. Karena sekarang di sini disebutkan bahwa mendapatkan masukan gitu dari klien kita atau pelanggan atau para investor gitu. Nanti misalnya dibuka dalam suatu rapat gitu kan, misalnya disampaikan organisasi kita ini sedang seperti ini. Nanti mungkin para investor dapat membantu memberikan feedback. Itu termasuk juga dalam komunikasi dua arah. Lalu, yaitu memantau organisasi, mengendalikan dan memantau organisasi agar tetap sesuai jalur dan tujuan awal, serta melihat penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi. Nah, ada catatan pentingnya. Catatan penting dari komunikasi eksternal itu adalah strategi yang berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Nah, fokusnya itu adalah pada penyampaian nilai value dari produk atau perusahaan kepada pihak luar. Itu catatan penting dari komunikasi eksternal. Lalu selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis komunikasi eksternal ini dari media. Yang pertama, ada website. Media yang didesain untuk membangun komunikasi dengan pihak luar, memuat informasi produk atau jasa, dan memperbaiki citra perusahaan. Ada website itu kan misalnya kayak kalau misalnya kita sekarang tuh ada pengaduan misalnya, bahkan sekarang udah ada aplikasinya pengaduan di Siranca gitu kan, misalnya ada aplikasi mau daftar apa gitu, terus ada nanti diarahkan untuk masuk ke webnya. Dari sana tuh bahkan mungkin dari pihak organisasi itu bagian IT-nya tuh bisa bikin web mereka tuh sangat bagus gitu dengan memuat segala macam bentuk informasi dari jasa atau dari barang atau misalnya dari produk yang ingin mereka jual atau yang ingin mereka pasarkan gitu. Terus ada majalah atau majalah perusahaan, media cetak untuk mempromosikan organisasi, visi, program, kegiatan. Kelebihannya lebih detail dan tahan lama, namun kekurangannya memerlukan budget produksi yang besar. Ini betul banget karena sini disebutkan majalah perusahaan. Ini tuh kayak berhubungan sama digitalisasi di zaman sekarang ini, karena kalau sekarang kan apa-apa tuh serba bisa lewat web tadi kan. Tapi kalau di sini itu kan ada majalah perusahaan. Kalau majalah perusahaan itu bisa disebut mungkin lebih tahan lama. Karena kan web itu kadang-kadang
bisa kena jaringan gitu kan. Tapi maupun itu di web maupun itu di majalah pasti bakal ada minus dan plusnya. Kalau kayak misalnya di web itu kan minusnya palingan kayak ada gangguan jaringan gitu kan. Ya plusnya bisa diakses di mana aja gitu. Jadi dia mudah diakses gitu. Aksesibilitasnya tuh gampang gitu. Nah, kalau majalah perusahaan ini dia budgetnya, kalau minus itu budgetnya yang sangat ditekan gitu karena pasti dia tuh ngeprint gitu kan. Terus percetakan juga pasti tuh budgetnya lumayan lebih besar. Lalu ada press release atau media release, berita terbaru atau penting yang disampaikan kepada khalayak. Biasanya fokus pada satu berita penting, misalnya pencapaian atau prestasi organisasi. Nah, ini nih termasuk kepada kayak branding atau kayak branding gitu ya, mungkin dilihatkan kayak kita tuh baru dapat namanya seperti prestasi baru, organisasi kita nih baru mencapai hal baru apa gitu kan, terus kita upload di media sosial sebagai bentuk branding tadi gitu, agar orang tahu, agar misalnya investor tahu, para khalayak tahu kalau misalnya tuh organisasi kita ini baru mencapai sesuatu prestasi yang baru gitu loh. Terus selanjutnya ada brosur dan poster, media sederhana yang isinya langsung menjurus ke satu titik masalah. Terus ada konferensi pers, press conference, mengundang jurnalis untuk mengumumkan hal penting, memberikan kepastian dan sesi tanya jawab, sering digunakan untuk mempromosikan produk terbaru. Ini mungkin lebih ke Nah, selanjutnya itu ada konferensi pers atau press conference, mengundang jurnalis untuk mengumumkan. Nah, selanjutnya itu ada konferensi pers. Mengundang jurnalis untuk mengumumkan hal penting, memberikan kepastian dan sesi tanya jawab, sering digunakan untuk mempromosikan produk baru. Ini mungkin kayak brand-brand yang cukup besar gitu, kayak misalnya Apple, itu kan misalnya kayak mereka lagi peluncuran iPhone 17 yang terbaru gitu kan. Nah, mungkin karena mereka itu brandnya besar, mereka ngundang jurnalis gitu atau para reporter untuk menginput atau bisa bikin media baru tentang kok menginput gue. Nah, selanjutnya itu ada konferensi pers. Itu mengundang jurnalis untuk mengumumkan hal penting, memberikan kepastian dan sesi tanya jawab, sering digunakan untuk mempromosikan produk terbaru. Nah, ini nih mungkin lebih ke brand-brand yang sudah besar gitu. Mungkin kayak brand, kalau misalnya dari brand pakaian gitu, bisa Chanel, Dior, atau yang lain. Nah, kalau misalnya barang bisa iPhone, Apple gitu, kan waktu misalnya dia lagi meluncurkan iPhone 17, itu dia bikin konferensi pers tuh untuk ngeliatin kalau misalnya mereka udah meluncurkan iPhone 17 terbaru gitu-gitu. Jadi itu tuh gunanya konferensi pers. Ini biasanya umumnya tuh untuk brand-brand yang cukup besar gitu. Terus selanjutnya ada bakti sosial, merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang dibangun dengan masyarakat sekitar. Ini bakti sosial. Lalu ada pameran, bentuk komunikasi tidak langsung untuk memperkenalkan produk atau jasa. Pameran ini mungkin kayak seni gitu, mungkin seperti ada pameran seni. Kadang kan di pameran seni itu nggak semuanya juga hanya ditampilkan, ada beberapa yang juga dijual. Nah, di sana tuh bisa juga sebagai bentuk komunikasi, tidak langsung tapi. Lalu ada live event, lebih menarik dan punya nyawa karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Biasanya mengangkat berbagai kegiatan atau program. Ada live event. Nah, yang ketiga, itu ada keuntungan melakukan komunikasi eksternal. Ada dua alasan utama yang menguntungkan perusahaan ketika mengelola komunikasi eksternal dengan baik, yaitu membentuk persepsi dan opini publik. Persepsi politik tah. Nah, selanjutnya, yang ketiga, lalu ada
Lalu ada keuntungan melakukan komunikasi eksternal. Ada 2 alasan utama yang menguntungkan perusahaan ketika mengelola komunikasi eksternal dengan baik. Yang pertama, membentuk persepsi dan opini publik. Persepsi positif dari publik, klien atau konsumen akan meningkat penjualan dan bahkan membuat pelanggan merekomendasikan produk iklan berjalan gratis. Nah, kalau misalnya tuh kita tadi kayak ada live event, terus ada bakti sosial, jadi kita tuh bisa ngebangun uh, kayak hubungan gitu dengan masyarakat. Jadi ketika misalnya komunikasi eksternal kita baik gitu, pasti para klien atau masyarakat itu jadinya merasa terpercaya juga sama produk kita, merasa jadi seperti yakin juga karena kita pandai dalam mendeskripsikan produk yang kita jual gitu, sehingga nanti pelanggan tuh bakal bisa memproduk. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan melakukan komunikasi eksternal. Ada 2 alasan utama yang menguntungkan perusahaan ketika mengelola komunikasi eksternal dengan baik. Yang pertama, membentuk persepsi dan opini publik. Persepsi positif dari publik, klien atau konsumen akan meningkatkan penjualan dan bahkan membuat pelanggan merekomendasikan produk ya, atau iklan berjalan gratis gitu. Nah, misalnya nih kita tuh tadi kayak ada live event, ada bakti sosial gitu-gitu. Terus ada konferensi pers juga, itu yang lebih besar lah. Kayak 2 tadi, kayak misalnya ada bakti sosial dan live event. Kita tuh membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan klien kita, sehingga mereka pun percaya gitu dan yakin sama produk apa yang telah maksud tuh produk apa yang akan kita jual. Karena kan komunikasi eksternal ini terfokusnya pada cara kita menyampaikan produk ini gitu, bukan cuman hanya sebagai kayak sales-sales gitu yang hanya kayak merekomendasikan produk, tapi juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu sehingga menjelaskan juga produk kita ini gitu. Nah, kalau misalnya kita komunikasi eksternalnya baik gitu, nanti pasti masyarakat tuh yakin, jadi akhirnya percaya, wah ini bagus nih produknya, dia emang terpercaya bagus, orangnya juga ngomong bagus gitu ya, misalnya kan. Nah, nanti ya misalnya tuh kan masyarakat itu pasti bakal suka ngasih rekomendasi ke temennya, ini bagus nih, mending pakai yang ini aja gitu. Jadi itu disebut dengan iklan berjalan gratis. Lalu ada yang kedua, itu mampu menjangkau pelanggan baru dengan memanfaatkan teknologi modern dan media yang tepat, terutama media sosial. Perusahaan mampu menjangkau pelanggan baru yang selama ini belum terdeteksi. Mungkin yang dari awal misalnya kita cuman kayak apa sih namanya tuh, kayak kita tuh mau ke orang yang segini aja dulu, misalnya 20 orang aja dulu, 30 orang aja dulu, atau target pasar kita tuh cuman yang orang-orang kayak ini aja lah dulu gitu, kayak orang yang menengah-menengah aja lah dulu gitu, karena misalnya produk kita kayak ini masih biasa aja, kita rasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mampu gitu, komunikasi senang kita oke gitu kan, kita menyampaikan produk itu gini, maka nanti target pasar kita bisa lebih dari yang kita perkirakan gitu. Dari awalnya pengen cuma 30 orang aja, ternyata lebih dari itu, misalnya 90 orang, 2 kali lipat. Kita mikirnya kayak ini mah target pasarnya mungkin untuk orang-orang yang menengah aja, malah nanti yang tinggi gitu kayak tertarik sama produk kita karena memang baik dan bagus gitu produknya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi komunikasi eksternal. Nah, lalu ada fungsi komunikasi eksternal. Menurut Muhammad 2014, nah, lalu ada fungsi komunikasi eksternal. Yang pertama itu fungsi informasional, memberikan informasi kepada publik eksternal tentang kegiatan, kebijakan, atau produk organisasi. Yang kedua, fungsi persuasif, membujuk atau memengaruhi pihak luar agar mendukung kebijakan organisasi. Yang ketiga, fungsi promosional, meningkatkan keterkaitan dan partisipasi publik terhadap organisasi. Yang terakhir, fungsi hubungan sosial, membangun jembatan interaksi antara organisasi dan masyarakat. Nah, itulah tadi pemaparan materi aku mengenai komunikasi eksternal. Ini pada intinya, komunikasi eksternal itu adalah komunikasi yang terjadi di luar lingkup
di luar lingkup organisasinya gitu, atau di luar internalnya gitu, di luar dari di dalam organisasinya, lebih ke klien, konsumen atau investor. Nah, di sini juga komunikasi eksternal itu dia terfokus kepada bagaimana cara kita menyampaikan produk kita gitu. Tadi juga disampaikan ada kayak media dari komunikasi eksternal tersebut gitu. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.